Indonesia, negara yang memiliki beraneka ragam budaya serta alamnya, mulai dari beragam suku, adat istiadat, hingga beragam sumber daya alam yang dimilikinya. Indonesia juga dikenal sebagai negara penghasil beragam rempah-rempah. Karena berada di negara tropis, Indonesia memiliki tingkat kesuburan tanah yang baik untuk menghasilkan beragam jenis rempah-rempah yang hingga kini rempah-rempah tersebut sering dimanfaatkan sebagai minuman tradisional bernama jamu. Pernah minum jamu tradisional? Pernah sih, lebih sering tuh dulu pas kecil, tapi sekarang kan semenjak pandemi ini keluarga gue setiap pagi itu selalu minum jamu tradisional. Terus gimana sih tanggapannya tentang jamu tradisional? Dulu sih kayak jamu sana kan, apalagi di pandemi ini kan jamu tradisional tuh kayak penting banget, kayak setiap pagi minum jahe gitu kan. Kayak kalau gue sendiri sih di keluarga gue kayak lebih seringan buat minum, kalau misalnya sakit dia prefer kayak lebih sering minum jamu buat sembuhnya daripada buat minum obat gitu. Terus gimana pendapat kamu tentang jamu tradisional yang dikenal sebagai identik dengan orang tua? Emang identik dengan orang tua, karena kan zaman sekarang anak muda siapa sih yang mau minum jamu-jamu pahit? Pasti pada lebih milih pada minum soda yang berasa-rasa. Terus sebagai anak muda nih, ada nggak sih keinginan kamu untuk melestarikan minuman jamu tradisional ini? Ada dong, kayak zaman sekarang jamu tradisional kayak jamu-jamu gendong jarang sih yang ada. Menurut gue ya, kayak gue jarang buat nemuin jamu-jamu yang digendong gitu. Terus kayak sekarang kayak bagusnya sih branding jamu tradisional tuh, kayak gue sering minum di Selera Jamu. Itu keren tuh cara brandingnya, dia melestarikan jamunya tuh lebih modern. Kayak ada sih gue suka minum jamu tradisional, tapi di sini ada di Selera Jamu adalah jamu yang gue suka. Jamu merupakan minuman tradisional yang biasa digunakan sebagai minuman obat yang dapat menjaga kesehatan tubuh serta penyembuhan berbagai penyakit. Jamu sudah ada sejak 1300 sebelum Masehi. Namun, tradisi minum jamu ini sempat mengalami penurunan setelah masuknya obat bersertifikat yang mengubah pola pikir masyarakat Indonesia. Pernah minum jamu tradisional nggak? Untuk minum jamu sih pernah pas kecil. Terus gimana tanggapan lu tentang minuman jamu tradisional? Tanggapan gue sih waktu kecil doang gue minum jamu kayak beras kencur, boyo ngopi, dan sekarang gue lebih minum jamunya ya yang ada alkoholnya seperti kayak orang tua tuh anggur merah. Gimana sih pendapat lu tentang jamu tradisional yang dikenal dengan identik dengan orang tua? Sebenarnya tuh jamu itu nggak terlalu identik dengan orang tua, kan jamu itu bisa diminum sama anak-anak kecil, anak-anak remaja. Apalagi sekarang tuh di M Block ada yang namanya Selera Jamu. Itu tuh dia packagingnya udah kekinian banget gitu. Jadi nggak harus identik sama orang tua banget. Lu sebagai anak muda, lu ada nggak sih keinginan buat melestarikan jamu? Keinginan gua ada sebenarnya, karena kan di Indonesia ini kayak dengan rempah-rempah. Jadi tuh gue pengen mengajak anak-anak remaja bahwa jamu tuh emang harus diminum, karena kan buat kesehatan tubuh. Apalagi sekarang musimnya tuh lagi suka berubah-berubah, kayak kadang hujan, kadang panas. Pasti kan badan kita kan ya bisa ngedown kalau kita nggak minum jamu. Tepat pada tahun 1940-an, tradisi minum jamu kembali populer hingga masa setelah kemerdekaan. Hal ini terlihat dari banyaknya perusahaan jamu yang mulai bermunculan pada tahun 1974 hingga 1990. Sejak pertama kali jamu muncul sebagai minuman obat tradisional, pengolahan jamu biasanya identik dengan resep turun-temurun. Namun, semakin meningkatnya modernisasi, tradisi turun-temurun ini mulai sedikit ditinggalkan karena munculnya berbagai macam faktor pendukung.